Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan tentang benzena dan turunannya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Iswa Zakiah. Saya Daniel Ode, absen 8. Nama saya Natasha Safitri, absen 27. Nama saya Sri Zafir Mutia Salsabila, absen 36. Halo, nama saya Wahid Pramana, absen 40. Benzena dan turunan. Pengertian benzena. Benzena adalah senyawa siklik yang terbentuk dari 6 atom karbon yang berikatan dalam cincin. Senyawa ini bersifat nonpolar, tidak berwarna, mudah terbakar, dan tidak larut dalam air, tapi dapat larut dalam pelarut organik. Senyawa dengan rumus kimia C6H6 ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Michael Faraday pada tahun 1825. Pada saat itu, Michael Faraday mengambilnya dari residu minyak mentah, kemudian mengisolasinya dari gas minyak. Sifat-sifat benzena. Sifat kimia bersifat racun, kurang efektif, mudah terbakar, mengalami reaksi substitusi, sulit diadisi. Sifat fisikanya berwujud cair, tidak berwarna, mudah menguap, titik didih dan titik lelehnya. Struktur benzena dan turunannya. Rantai karbon tertutup siklik dengan jumlah rantai karbon 6 serta memiliki ikatan rangkap yang terkonjugasi. Artinya, di dalam bentuk segi 6 dari rantai karbon tersebut terdapat ikatan tunggal dan rangkap yang berselang-seling. Ikatan ini dapat terus berpindah-pindah posisinya secara bergantian sehingga sering disebut dengan delokalisasi dan juga bentuknya digambarkan seperti cincin di dalam segi 6. Ini untuk contoh gambar dari cincinnya. Berdasarkan jumlah substituennya, benzena bisa dibedakan ke dalam monosubstitusi, distribusi, dan polisubstitusi. Benzena monosubstitusi. Benzena monosubstitusi adalah turunan benzena yang hanya memiliki satu substituen yang menempel pada cincin benzena. Sesuai namanya, benzena monosubstitusi merupakan benzena di mana satu atom H disubstitusi dengan substituen. Tata nama benzena monosubstitusi menurut sistem EU-Patch adalah sebagai berikut. Nama substitusen plus benzena. Contohnya seperti di gambar ini, nama substituennya adalah nitro, maka diberi nama nitrobenzena. Selanjutnya ada benzena disubstitusi. Pada benzena ini terdapat 2 substituen, sehingga untuk struktur senyawanya digunakan awalan orto atau O, meta atau M, dan para atau P. Namun, kamu tidak bisa sembarangan menggunakannya. Ada ketentuan tertentu, yaitu yang pertama ada orto atau O jika disubstituen berada pada posisi 1 dan 2, meta atau M jika disubstituen berada pada posisi 1 dan 3, para atau P jika disubstituen berada pada posisi 1 dan 4. Untuk menamainya, kamu harus mengikuti aturan berikut. Nama posisi plus nama substituen kurang prioritas plus nama substituen lebih prioritas plus benzena. Di sini sudah ada contoh-contohnya. Selanjutnya, benzena trisubstitusi atau polisubstituen. Jika terdapat 3 substituen atau lebih pada sebuah cincin benzena, maka sistem O-, M-, P- tidak dapat diterapkan lagi. Dalam hal ini, kamu harus menamainya dengan menggunakan nomor dan ditulis alfabet. Untuk nomor paling kecil, akan diberikan pada gugus fungsional seperti alkohol, aldehida, atau karboksilat. Cara menuliskan nama dari benzena trisubstitusi atau polisubstituen adalah nomor substituen kurang prioritas plus nama substituen kurang prioritas plus nama substituen paling prioritas plus benzena. Di sini sudah ada gambaran dari
nomor substituen yang kurang prioritas, substituen kurang prioritas, dan nama substituen paling prioritas plus benzena. Dan selanjutnya yaitu reaksi benzena. Yang pertama ada reaksi halogenisasi. Pada reaksi ini terjadi substitusi atom H dari benzena diganti dengan atom halogen melalui bantuan katalis seperti besi, 3 halida, AlCl3, dan SbCl3 sehingga menghasilkan senyawa halobenzena. Contoh reaksinya adalah sebagai berikut. Yang kedua yaitu ada reaksi nitrasi. Reaksi berikut yaitu reaksi nitrasi yang mana merupakan reaksi benzena dengan asam nitrat pekat atau HNO3 atau HONO2 dengan katalis H2SO4 pekat. Atom H diganti oleh gugus NO2 sehingga diperoleh hasil reaksi berupa senyawa nitrobenzena. Yang ketiga, reaksi sulfonasi. Untuk reaksi sulfonasi, benzena bereaksi dengan asam sulfat atau HOSO3H disertai pemanasan yang akan menghasilkan asam benzena sulfonat. Yang keempat, reaksi alkilasi Friedel-Crafts. Pada reaksi ini, benzena bereaksi dengan alkil halia bersama katalis AlCl3 melalui reaksi alkilasi Friedel-Crafts. Produk yang dihasilkan disebut dengan alkil benzena. Selanjutnya yaitu manfaat di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada industri kimia. Benzena digunakan sebagai bahan baku utama dalam industri kimia untuk sintesis berbagai senyawa organik seperti plastik, resin, obat-obatan, dan zat kimia lainnya. Yang kedua ada pelarut. Benzena merupakan pelarut yang baik untuk senyawa organik. Meskipun penggunaannya sebagai pelarut telah berkurang karena dampak kesehatan yang merugikan. Tetapi sebelumnya, benzena sering digunakan dalam industri cat, tinta, dan pembersih. Nah, selanjutnya itu ada produk konsumen. Benzena dapat ditemukan dalam berbagai produk konsumen seperti cat kuku, lem, dan pembersih rumah tangga. Namun, penggunaan benzena dalam produk konsumen telah dikurangi atau diganti dengan bahan yang lebih aman. Nah, selanjutnya itu ada bahan bakar. Bahan bakar itu sebagai salah satu komponen bahan yang dimana benzena hadir dalam bahan bakar bensin. Namun, upaya terus dilakukan untuk mengurangi kadar benzena dalam bahan bakar karena dampak negatifnya terhadap kesehatan manusia. Selanjutnya ada latihan soal. Soal pertama itu, turunan benzena dengan 2 substituen memiliki 3 bentuk, yaitu jawabannya adalah D. Karena jika substituennya lebih dari 1, maka memiliki bentuk posisi orto 1,2. Terus meta 1,3. Dan terakhir para 1,4. Jadi jawabannya D, orto, meta, dan para. Selanjutnya nomor 2, nama senyawa turunan benzena dengan rumus struktur berikut adalah, jawabannya adalah B, nitrobenzena. Karena senyawa tersebut merupakan benzena dengan substituen nitro sehingga namanya adalah nitrobenzena. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata atau kurang penjelasan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.